Fakhri Husaini menegaskan bahwasannya untuk masuk Piala Dunia U17 saat ini lebih mudah dibandingkan dengan dulu saat dirinya masih jadi pelatih. Ia pun menambahkan, jika dari dulu regulasinya seperti saat ini, saat dirinya melatih, Timnas Indonesia U17 sudah bisa bermain di Piala Dunia. Bung Falan bilang, kalau mudah, kenapa Thailand gak lolos? Kenapa Korea frustasi lawan kita? Sudahlah, apa susahnya mengucapkan selamat pada anak-anak kita ini? Ya, menurut saya itu hanya ungkapan sedikit iri aja ya dengan pencapaian Coach Nova dan Timnas U17 itu. Karena mungkin dulu dia kurang beruntung aja. Jujur teman-teman ya, jujur nih saya sumpah nih, saya tidak pernah menyangka, apalagi membayangkan Indonesia itu bisa sapu bersih. Kalau dari awal memang saya feeling Indonesia bisa lolos dari fase grup dan kemudian ya tentu lolos ke Piala Dunia. Tapi saya tidak menyangka bisa mengalahkan Korea dan tidak kemasukan gol. Dan memang kali ini kan formatnya berbeda untuk lolos ke Piala Dunia. Jika sebelumnya di Piala U17 tim yang bisa bermain di Piala Dunia itu harus lolos sampai semifinal, tapi kali ini kan hanya lolos dari fase grup, artinya masuk ke perempat final, maka dipastikan tampil di Piala Dunia. Tapi kan tidak semudah itu. Formatnya berubah, tapi kan segala sesuatunya perlu dibuktikan di atas lapangan. Ya, kalau kita berpikir bahwa gampang nih Indonesia sekarang lolos ke Piala Dunia karena dengan lolos dari fase grup, ya udah main di Piala Dunia. Tapi contohnya Thailand dan Vietnam yang kita tahu, ya kan? Sebelumnya nih Thailand juga pernah sebelumnya sudah lama tampil di Piala Dunia U17 dengan format yang lama. Tapi kali ini kan mereka gak lolos. Sebetulnya kan kali ini kalau kita berpikir gampang, kok Thailand gak lolos, kok Vietnam juga gak lolos. Vietnam, Thailand nggak lolos, hancur di babak penyisihan. Sementara Indonesia bisa menyapu bersih 3 laga dengan tanpa kekalahan ya. Semuanya kemenangan, poin sempurna, 9 poin di 3 laga tersebut. Tapi kenapa masih ada orang yang iri aja dengan mengatakan format Piala Dunia sekarang ini lebih gampang. Susah untuk menerima kenyataan, susah untuk menerima prestasi orang lain. Timnas Indonesia U17 akan bertemu dengan Korea Utara U17 di babak 8 besar. Sebenarnya ini berita udah datang dari tadi malam, boy, dini hari tadi. Karena Korea Utara bermain imbang lawan Oman. Sorry terlambat, sorry nih. Pertanyaannya nih, sekuat apa sih Korea Utara, terutama di Timnas U17 ini? Mari kita bahas, boy. Mungkin kalau misalnya kalian dengar nama Korea Utara ya, yang ada di pikiran kalian adalah Kim Jong Un, Unmak. Seolah Korea Utara bukanlah kekuatan sepak bola di Asia. Ya emang kalau di level senior mungkin mereka ya nggak selevel dengan Jepang, Australia, dan lain-lain. Tapi boy, buat U17 kali ini gue harap kalian jangan anggap sebelah mata Korea Utara. Korea Utara keluar sebagai runner-up di grup D dengan menjadi satu-satunya tim yang punya GD atau goal difference, selisih gol lebih dari 0. Dan mereka juga belum terkalahkan selama fase grup ini. Seri lawan Iran, seri lawan Oman, dan bahkan menang telak lawan juara grup di grup D 3-0 dengan Tajikistan. Bahkan gua nih boy ya, ketika gua tahu berita ini tadi malam, gue punya firasat kalau misalnya Korea Utara ini sengaja seri karena di menit-menit terakhir mereka kegolan lawan Oman. Karena kalau misalnya mereka menang, mereka langsung ketemu sama Korea Selatan di babak 8 besar karena mereka jadi juara grup D. Gue juga pernah ngeliat sekilas ya ini highlight di pertandingannya Korea Utara, terutama di Piala Asia U17 ini. Mereka bener-bener bukan tim yang bisa kita remehkan, boy. Sebenarnya kalau misalnya boleh milih ya, gue mendingan ketemu Oman ya atau Tajikistan dari grup ini. Karena gameplay mereka harusnya nggak beda jauh sama Yaman. Tapi ternyata kita ketemunya sama Korea Utara nih, boy. Dimana menurut gue, boy, mereka itu secara gameplay, secara fisik hampir sama dengan Korea Selatan. Walaupun jersey mereka kayak jersey Tarkam 30 ribuan ya. Canda ya, orang-orang korut canda ya. Kalau lihat ini bercanda, oke? Kita dukung aja yang terbaik buat timnas kita, boy. Pertandingan akan berlangsung di hari Senin jam 9 malam waktu Indonesia Barat, ya. Ya, cara bermainnya Korea itu sangat bagus ya. Tusukannya sangat tajam. Hingga pemain-pemain Arab pun susah untuk menembusnya. Tapi mudah-mudahan Indonesia bisa mengalahkan Korea Utara ini ya, negerinya Kim Jong Un ini. Soalnya Korea ini sangat kuat, apalagi kalau di belakang itu dia udah tidak main kompromi, main sub habis aja. Mudah-mudahan dengan mainan barbarnya Korea ini kita bisa memanfaatkan situasi ini ya.
Sudah, Korea Utara jadi lawan Indonesia U17 di perempat final Piala Asia. Negaranya Kim Jong-un yaitu Korea Utara akan jadi lawan Indonesia pada babak perempat final. Hal ini dipastikan usai mereka jadi runner-up grup D di bawah Tajikistan. Indonesia tak boleh menganggap remeh Korea Utara. Di grup D mereka masih belum terkalahkan. Belum lagi mereka sudah pernah 2 kali juara Piala Asia U17 pada 2010 dan 2014. Laga perempat final ini akan berlangsung pada Senin 14 April mendatang. Garuda Muda harus waspada dan pasti Coach Nova tahu strategi apa yang harus ia terapkan. Untuk pengalaman, Korea Utara ini lebih berpengalaman daripada timnas kita ya. Mereka sudah 2 kali menjuarai Piala Asia ini. Mantap. Nah, tapi mudah-mudahan Coach Nova sudah mempelajari semuanya. Derby Korea batal terjadi dan tim kuat Iran harus tersingkir dari grup D. Pertandingan dini hari tadi membuat kejutan lagi-lagi di Piala Asia U17 kali ini. Korea Utara yang udah hampir menang ditahan imbang oleh Oman dan terpaksa harus jadi run-up grup D dan akan bertemu dengan juara grup C yaitu kita, Indonesia. Dan Tajikistan otomatis menjadi juara grup D dan akan bertemu dengan runner-up grup C yaitu Korea Selatan. Pertandingan Indonesia melawan Korea Utara akan diselenggarakan di hari Senin tanggal 14 April. Kick-off-nya mulai jam 9, ditayanginnya di RCTI sama kayak kemarin. Udah siap guys lawan negaranya Kim Jong-un? Dan prediksinya gimana? Kalau gue sih masih yakin. Selatan bisa, Utara bisa. Optimis. Bismillah. Siapa kita? Indonesia. Sikat. Demi menghindari Korea Selatan, Korea Utara itu rela ditembus gawangnya di menit-menit akhir ya. Karena kalau misalnya dia menang, dia otomatis akan jadi juara grup dan bertemu dengan Korea Selatan. Dan dia memilih Indonesia untuk jadi lawan di fase berikutnya. Kalian udah pada lihat belum nih boy? Pada lihat belum? Ada yang lagi rame banget nih boy, lagi rame nih terkait dengan drawing di Likpang Liga 4 Indonesia yang sangat menuai tanda tanya ini boy, yang sangat amat mencurigakan ini. Mari kita bahas boy. Pertama kita lihat dulu boy, ini videonya kayak gimana nih, biar lu pada kagak salah nangkap nih. Kalian lihat nih boy, kalian lihat ya. Juara dari provinsi. Kalian ada yang enggak nggak? Ada yang enggak nggak? Pertama, ketika dia ngebuka bola kuningnya, itu ada Syarat dengan kertasnya boy. kecurangan ini. Abis itu pas ditaruh nih, kertas yang di tangan itu udah nggak ada. Terus dia seolah ngambil kertas baru dari bawah. Nih, gua kasih lihat ulang nih biar lu pada kagak bingung nih. Lihat. Dia kayak mindahin tangan gitu boy. Ini gak masuk akal, asli. Sebagai pembanding nih boy, kita lihat drawing-drawing yang pernah ada di sepak bola lain. Contohnya paling gampang di Piala Asia U17 kemarin. Lihat nih. Indonesia. Gak ada tuh tangannya di bawah diumpetin gitu, kagak ada. Transparansi boy. Namanya drawing yang disaksikan secara langsung itu menjunjung tinggi yang namanya transparansi. Biar secara ya lawan ketemu siapa, biar pas udah kelar main gak ada pihak yang merasa dirugikan karena undian tersebut atau drawing tersebut. Gue gak tahu ya boy, ini dibalik ini ada apa, gue gak tahu. Ini adalah Liga 4 Likpang. Sepak bola kita udah keren kan. Apakah mungkin sepak bola Indonesia itu sudah dikuasai para mafia? Sehingga kita bisa lihat bukti rekaman video tadi memperlihatkan adanya kecurangan. Pengambilan undian tadi seperti ada yang disembunyikan ya. Itulah Indonesia. Ya teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.